Napia dulu, perkenalan diri silahkan. Ya, terus alamat di Indonesia, terus hmm, oke. Uh, tinggalnya di Taiwan di mana Mbak? Oke, oke, sebentar ya, ini lagi mengunggah. Kalau Mbak apanya? Mbak Dian ya? Ya, oke, oke. Tinggal di Indonesia di mana? Di Jogja. Oke, terima kasih. Mbak Tri ya ini yang baru ya? Oh, Mbak Ayu. Oke. Mbak Mbak Dian udah nggak? Mbak Dian. Udah ya? Oh, Mbak Tri Pujiastuti, silakan memperkenalkan diri Mbak. Oke, oke, oke. Oke, nama saya, perkenalkan nama saya Sandro. Halo, dengar? Oke, nama saya Sandro. Saya di sini di Taiwan, di Hualien. Saya sudah 2 tahun di sini kuliah master, baru selesai bulan Januari lalu ya. Dan saya juga lanjut studi lagi setelah S2. Saya berasal dari Medan. Eh, S1 saya dulu di Universitas Negeri Medan. S2 saya di National Donghua University di Hualien. Terus saya juga lanjut di sini setelah selesai menyelesaikan master. Oke, iya. Biasa aja sih sebenarnya. Oke, saya mengampu 3 mata kuliah. eh, Bahasa Indonesia, Tata Bahasa dan Komposisi, Translation 3, Translation 4. Bagi saya kuliahnya cukup gampang-gampang aja. Artinya kalau kita mengikuti perkuliahan 100% terus dikerjakan tugasnya, ya pasti nanti bisa eh, melewatinya gitu ya. Bisa nanti melewati perkuliahan dari saya. Kita juga di sini sama-sama belajar ya, karena saya juga belajar. Kalau ada kekurangan nanti saya juga minta komennya supaya memperbaiki bagaimana cara saya menyampaikan materi ataupun dalam pembelajaran kita, gitu ya. Tidak usah sungkan-sungkan, bahkan di luar perkuliahan saya bisa diajak diskusi lewat Facebook atau apa, asalkan saya memiliki waktu saya akan jawab gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Oke, ada triknya nanti. Triknya kalau misalnya mau ujian,
yang paling dikuasai itu adalah setiap rangkumannya ya, rangkuman apalagi bahasa Indonesia ini. Jadi rangkuman tiap bab itu harus dikuasai supaya nilainya nanti bisa baik. Kalau bagi saya sebenarnya bukan saya yang total murni buat nilai kan. Nah, oke. Karena bagaimanapun nilainya dari saya, contohnya saya kasih 100, tetapi nilai pada saat ujiannya 30, pasti mbaknya juga pasti gagal. Jadi harus ya benar-benar dari sayanya bagus, dari ujiannya juga bagus, gitu. Ya, kalau dari sayanya nanti nilainya ya pasti bagus asalkan datang terus, tugasnya terus bagus, nilai 100, hadirnya 100%, terus tugasnya 100%, ya pasti lulus gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Iya, temannya. Iya. Oke. Eh, tadi saya sudah perkenalkan diri ya. Besok kita belajar translation 3 ya. Hmm, iya. Ada lagi ya nggak yang mau ditanyakan tentang saya bagaimana? Contohnya kelas kita pertemuan selanjutnya bagaimana atau sistemnya bagaimana atau bahkan dari luar itu juga boleh ditanyakan sebelum kita lanjut. Hmm, hmm, iya, iya. Takutnya nanti mbaknya juga masih kerja, baru selesai kerja buru-buru. Jam 10 sih saya juga nggak apa-apa. Oke, nggak masalah aja. Berarti jam 10 aja kita fikskan karena jam 10 aja sekarang sudah 10.23 masih banyak yang belum datang gitu ya. Jadi kalau sama saya juga mau tidak datang sebenarnya tidak masalah asalkan diikuti pelajarannya dari YouTube dan eh, apa namanya tugasnya diselesaikan dan diikut dan kalau tidak hadir diberitahu kepada saya supaya saya juga bisa tahu dan saya tidak kecarian gitu ya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Deadline tugas itu biasanya 1 minggu. 1 minggu. Iya, biar kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang kurang dimengerti tugasnya, kan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Gitu. Mengerti nggak maksud saya? Iya, iya. Kalau telat, ya apa boleh buat mungkin karena kerja, tapi sebenarnya kalau boleh lebih cepat, lebih bagus ya. Sepanjang belum deadline, sebenarnya tidak ya, tetapi setelah deadline dikumpul, pengurangan yang ada. Hmm, gitu dia. Hmm. Iya, saya juga berharap setiap hari itu malam karena saya nggak suka siang karena belajar. Oke, saya kira tidak ada masalah untuk itu ya. Sepanjang komunikasi yang baik, kita bisa belajar sama-sama nanti di sini. Kalaupun memang tugasnya belum selesai, bisa terlambat sih kumpulnya asalkan diberitahu kepada saya alasan yang rasional. Contohnya 24 jam sehari masih jaga akun dan amannya atau akunnya kritis. Ya kan nggak mungkin saya paksakan akunnya sembuh kan? Hmm,
Iya, asalkan komunikasi yang baik itu yang penting. Contohnya Mbak 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 Napiatun ya. Oke, ini Mbak Napiatun yang admin yang di grup ya. Oke, oke Mbak Napi nanti eh, karena saya kira Mbak Napi lebih banyak apa ya waktunya waktunya maksudnya lebih tersedia karena tadi kan mungkin temannya banyak banyak kerjaan. Saya yakin Mbak Napi lebih longgar waktunya jam kerjanya mungkin ya. Oke, bisa nggak saya minta absennya setiap pertemuan? O- Oke, 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 oke. Terima kasih. Oke, kita bahas belajar bahasa Indonesia ya. Tapi sebenarnya pembelajaran kita bukan hanya fokus dari modul ya, tetapi kita bahas yang kita mengerti juga dari mana kita belajar dari lingkungan. Ya, kita bukan hanya fokus belajar dari modul saja. Oke, kita bahas dulu apa itu bahasa. Penting nggak bahasa? Saya tanya, penting nggak bahasa? Penting. Kan ini ada thank you. Thank you itu artinya apa? Makasih. Ada gracias. Ini semuanya sama, artinya terima kasih kan? Artinya bahasa itu adalah komunikasi. Oke, iya. Mbak Mbak Tri ya. Bahasa apa saja yang bisa? Bahasa apa yang Anda kuasai? Oh, maaf. Mbak Dian. Bahasa yang Anda kuasain bahasa apa, Mbak? Nah, ya. Ya termasuk kan bahasa boleh saja kan? Bahasa. Oke. Ya. Mekuansi ni hen hao lah. Oke. Bentar ya. Oke. Artinya bahasa dari bahasa yang semua kita mengerti, bahasa apa yang paling lancar? Indonesia pastinya ya. Indonesia karena itu kan bahasa bahasa nasional kita kan, bahasa negara. Kita lihat dulu kapan bahasa Indonesia lahir. Oke, masih ingat nggak ini apa yang namanya? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah. Nah, oke. Yang putra di sini ada nggak? Hmm, nggak ada. Oke, berarti kami putri Indonesia dong. Nggak ada putranya, ya kan? Oke. Kalau dikatakan ini Sumpah Pemuda, saya tanya dulu Mbak Napi masih pemuda nggak? Oh mantan, semangatnya masih muda gitu. Iya. Oke, tanggal berapa nih Sumpah Pemuda atau Pemudi lahir? Ya lahirnya. Oh, kurang lengkap. Ah, bulan Oktober tanggal 28. Oke. Ya. Makanya ada bulannya, oleh karena itu ada dia bulan bahasa biasanya dilakukan ya, bulan bahasa. Artinya kalau bulan Oktober, kebetulan ini masih bulan apa ya? Bulan berapa sekarang? Masih bulan Februari. Kita kalau ini tadi bulan Oktober, saya paksa ini harus menggunakan bahasa Indonesia, nggak boleh bahasa Mandarin atau bahasa Inggris ketika pelajaran ini, ya kan? Tetapi tidak masalah ya. Oke, kita lihat dulu awalnya dari bahasa Melayu, yaitu serumpun dengan maling sial ya. Nah, maling sial kan? Oke, Malaysia truly Asia katanya. Halo Mbak Desti, pelajaran bahasa Indonesia, tata bahasa dan komposisi. Oke, tidak masalah ya.
kita lihat di sini kedudukan bahasa Indonesia. Ada di pembukaan OOD 1945. Nah, pada bab berapa itu? Bagaimana bunyinya? Kita lihat. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Oke. Makanya di sekolah itu bahasa Indonesia harus dipelajari. Bahkan sampai kuliah sekalipun bahasa Indonesia harus dipelajari karena kita ini adalah simbol dari negara kita, Indonesia. Oke, pertanyaannya. Ketika saya belajar bahasa Indonesia sepanjang hidup, sepanjang masa, apakah saya tidak boleh belajar bahasa Inggris, Mandarin, Arab, dan lain-lain? Apa tidak boleh? Boleh. Siapa yang nggak boleh? Kita marahin dia nanti. Tetap boleh kan, asalkan bahasa Indonesianya itu tidak lupa. Saya putus ya? Oke. Selanjutnya, kedudukan satu, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. Tadi sudah kita bahas karena lahirnya pada diikrarkan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Oke. Gitu ya. Saya kira ini sudah paham. Oke, Undang-Undang Nomor 24. Isinya tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita bahasanya bahasa apa? Indonesia. Gitu ya. Nah. Oke. Nanti yang di modul kita bahas ya, yang di sini dulu. Karena kita nggak semata-mata fokus kepada modul. Oke, Mbak Umi. Mbak Umi, selamat datang, Mbak Des. Des, ini apa sih? Apa ya? Des, bisa perkenalan diri sebentar? Oh ya, Desti ya. Mungkin lagi sibuk. Iya, Mbak, Mbak apa nih lagi? Mbak Umi, bisa perkenalkan diri. Halo, selamat malam. Iya, benar. Oke, sudah berapa lama di sini? Taiwan. Oke. Oke, terima kasih. Selamat, salam kenal Mbak Umi. Oke, lihat modulnya halaman 1 dulu. Ada lihat modul nggak? Halaman 1. Ada nggak di situ secara khusus setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat memahami yang pertama apa katanya? Terus fungsi bahasa dan kedudukan bahasa Indonesia. Nantinya akan kita pelajari di sini ya. Oke. Inilah kedudukan bahasa Indonesia dan fungsinya. Kita lihat fungsi ini karena fungsi ya. Maaf belum. Oh. Oke, sebentar ya. Ada nggak lihat di sini fungsinya? Berfungsi sebagai ya, bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, terus komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga. Apa tuh arti niaga? Oke, perdagangan. Kalau misalnya perdagangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan A
terhadap perusahaan B sama-sama di Jawa. Apakah mereka menggunakan bahasa Jawa? No, 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 no. Bahasa Jawa enggak? Tidak. Sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan juga pengembangan pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Kalau koran nasional pasti bahasanya bahasa Indonesia. Contohnya media massa apa itu? Tahu nggak media massa apa? Ya pasti tahu. Apa tuh? Koran, majalah, terus internet masuk nggak? Iya masuk. Terus televisi masuk nggak? Iya. Kulkas, kipas angin. Oh enggak. Oke. Artinya media massa itu ada media massa cetak dan elektronik. Kalau elektronik adalah televisi, radio, internet, nah, kulkas masuk enggak? Kipas angin tidak masuk ya. Hmm, itu itu bukan termasuk media massa elektronik. Kalau media massa cetak yaitu apa? Media massa cetak. Koran, majalah, buku tulis masuk nggak? Bukan. Oh, buku juga tidak ya, tidak. Media massa itu adalah informasi, jenis informasi yang kita dapatkan. Tabloid, catatan harian termasuk nggak? Tidak. Oke. Sudah ada yang mau ditanya? Tidak ada ya? Oke. Penggunaan bahasa Indonesia. Kita lihat yang pertama. Pasal 31. Sebenarnya ini tidak penting ya. Bukan tidak penting, kurang penting. Ini dia dalam nota kesepahaman atau perjanjian. Benar. Karena perjanjian itu pasti dia tertulis. Kan? Nah, apalagi dia di bagian yang melibatkan negara ataupun instansi pemerintah harus menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga perseorangan kepada instansi pemerintahan. Contohnya, ketika kalian mendaftar ke universitas terbuka menyediakan formulir bahasa Jawa, bahasa Mandarin atau bahasa Indonesia? No, bahasa Indonesia. Itulah artinya laporan setiap lembaga ataupun perseorangan kepada instansi pemerintahan. Oke. Oke, publikasi ilmiah. Artinya penelitian itu dalam bahasa Indonesia. Nah, ada penelitian, hasil penelitian ataupun riset itu digunakan dalam bahasa Indonesia. Oke. Masih di sini ya semua ya. Kita lihat di sini. Iya, yang lain mungkin mereka dengar saja ya. Ini Mbak siapa yang ngobrol? Mbak Napi. Mbak Umi bisa dengar ya? Mbak Umi juga saya dengar. Mbak Umi dengar suara Mbak Napi nggak? Halo. Mbak Umi bisa cerita, bisa ngomong pada saya? Halo Mbak Umi. Oh, kalau Mbak Desti pakai HP kayaknya. Hmm, Oke. Halo, dengan Mbak siapa nih? Dengar? Halo. Iya, dengan Mbak siapa? Oke. Halo.
Halo, halo, halo. Bisa dengar kok. Oke, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Saya kira ini sudah jelas. Bersifat nasional. Kita lihat ini ya, bersifat nasional. Oke. Nasional artinya apa? Dipakai di dalam kenegaraan. Nah, ataupun forum yang bersifat internasional. Tetapi asalkan forum tersebut dilaksanakan di Indonesia. Nah, bisa juga di luar negeri asalkan asalkan melibatkan Indonesia. Iya, benar. Oke, inilah yang kita bahas tadi. Kan di halaman pertama kan lihat poin ketiga, kedudukan bahasa Indonesia. Kan ada kan? Iya. Jadi lihat ini poin yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Oke, lambang kebanggaan nasional. Oke. Terus identitas nasional. Saya tanyakan lagi, identitas nasional itu apa saja? Bahasa, terus bendera, terus benar sekali. Sudah. Terus alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda. Latar, sosial, budaya, dan bahasa. Kayak saya nih, saya mengertinya bahasa Indonesia doang. Mbak Napiatun mengerti bahasa Jawa nggak? Bisa nggak? Oke. Oke. Ketika Mbak menggunakan bahasa Jawa kepada saya, ada nggak komunikasi? Tidak ada. Makanya dikatakan bahasa Indonesia adalah alat pemersatu. Nah, terus alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Oke. Tadi saya asalnya dari mana? Dari Medan. Mbak 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 apa nih? Mbak yang bisa dengar saya nih. Ntar dulu. Mbak terus Mbak Umi dari mana asalnya tadi? Dari Papua. Oh, Jawa Tengah. Berarti udah ganti ya? Kirain dari Papua. Oh, maaf, maaf. Emangnya kenapa kalau Papua kan sama aja dengan Jawa Tengah kan? Apa bedanya coba? Oh, jauh ya. Tapi bukan karena Papua itu hitam atau apa kan? Enggak, jangan sampai rasis. Oke. Oke, bercanda ya. Karena sudah mulai ngantuk ini kayaknya. Oke. Iya, jadi apapun yang saya katakan terkadang itu bercanda, tapi terkadang adalah serius. Oke, kita lihat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini adalah kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama bahasa resmi kenegaraan, saya kira sudah paham ini. Di dalam kenegaraan pasti menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa pengantar resmi di pendidikan, ya kan? Walaupun sekolahnya sekolah internasional, pasti ada bahasa Indonesianya, pengantar. Bahasa resmi dalam penghubungan tingkat nasional, perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan. Sama dengan ininya tadi, resmi di kenegaraan. Bahasa resmi pengembangan dan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira sudah paham. Terus fungsi lain bahasa secara umum, alat komunikasi manusia. Ya, kita di Taiwan bahkan kita masih menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia gitu. Fungsi khusus, fatik, konatif, emotif, kultural, politis, edukatif,
mengatur diri, mengatur orang lain, interaksi, adaptasi, sosial, dan sebagainya. Saya tanyakan dulu, konatif itu artinya apa? Fatigue. Di googling dong. Ayo, fatigue. Ada internetnya kan? Oke, fatigue itu artinya apa? Fatigue. Ini kan ada ditulis ini. Fatigue. Fatigue. Terus ada yang cari konatif, emotif, ayo apa? Fatigue apa? Menjalin hubungan, memelihara. Udah? Memperlihatkan perasaan bersahabat ataupun solidaritas sosial. Halo, dengar gak? Oke, itu arti fatigue. Kalau konatif artinya apa? Konatif. Kon. Oh, konatif. Berperilaku. Iya. Karena kan kita bisa lihat perilaku seseorang dari bahasanya. Benar nggak? Oke. Kalau orang lemah lembut, pernah nggak suaranya kuat sampai ke mana-mana? Enggak kan? Berarti konatif itu adalah perilaku. Kalau seperti saya, suaranya bagaimana? Hah? Oke, menurut kalian attitude saya gimana? Kurang ajar gitu kan? Itulah konatif itu, gitu. Oke, iya. Artinya itulah konatif. Kita bisa lihat perilaku seseorang dari bahasa dia. Kalau orang Batak kan suaranya kuat nggak? Kuat kan? Oke, harus pakai apa dulu nih? Penutup telinga ya kan? Pakai headset baru nggak kedengaran. Berarti orang Batak itu diidentikan dengan apa? Iya, artinya diidentikan dengan kasar ataupun keras. Nah, nah, itu dia. Mengatur diri boleh. Bagaimana kita mengatur diri kita berkomunikasi dengan orang lain, mengatur orang lain juga boleh. Contoh saya perintahkan kalian, tugasnya besok dikumpul. Itulah fungsi bahasa. Interaksi, adaptasi dan sosial ya. Nah, sudah ada yang mau ditanya? Ini kita lihat poin yang kedua di bukunya halaman pertama, fungsi bahasa Indonesia. Setelah kita mengerti kedudukan bahasa Indonesia, kita harus mengerti fungsi bahasa. Terus ada juga nanti dia ragam bahasa. Dan implikasi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bisa nggak dilihat PowerPoint-nya ini? Bisa ya? Bisa. Bisa. Nanti saya bagi lagi kalau misalnya apa? Kalau kurang. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa apa yang Anda tahu? Terus ragam bahasa Indonesia berdasar bla 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 kita lihat. Terus ada yang pertama waktu, terus ada media, terus ada situasi, terus ada bidang ataupun tema. Nanti kita bahas ini. Dan juga daerah ya. Kita lihat ini yang pertama berdasarkan waktu. Ragam Indonesia lama. Ragam Indonesia baru. Kalau orang lama ini seperti mbak-mbak kasus kalian ini ya. Poetra dan poetry ya kan. Kalau gue nih, kalau gue itu apa?
Putra dan putri ya. Oke. Bisa? Bisa. Siapa di sini tadi Indonesia lama? Ada? Oke. Jadi kalau misalnya dulu bilang apa? Suk. Iya, iya. Kalau dulu Soekanto. Sekarang Sukanto. Oke. Kalau Mbak 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 Tri juga udah modern ya. Kan kalau dulu tiga, sekarang Tri gitu ya. Nah, modern kan? Iya kan? Modern kan? Tiga, sekarang Tri gitu ya. Nah, oke. Itulah dia artinya kalau Indonesia lama pengejaannya dan juga pelafalannya juga boleh. Contohnya itu tadi Sumpah Pemuda, Pemuda ya. Biasanya dibuat dengan OE ya. Terus Jakarta, kalau dulu apa? Jakarta pakai D ya. Nah, kalau kita lihat, kita tulis nih. Ini dia. Oh ya ya. Oke. Oke, kalau ini dia Jakarta. Nah, lama ya. Oke, kalau misalnya Indonesia baru dia hanya menggunakan Jakarta saja. Oke, jelas ya. Oke, berdasarkan media. Tadi kan ini kan ada kan yang ini loh. Eh, yang pertama kan ada tadi 5 waktu, media, situasi, bidang atau tema, dan yang kelima daerah. Yang kedua kita bahas dulu yang berdasarkan media. Waktunya tadi sudah kan? Kalau waktu dibagi dua, yaitu apa tadi? Lama dan baru ya. Oke, yang kedua ini berdasar media. Oke, kalau saya bilang media dan media, ada bedanya nggak? Sama, tapi ada nggak yang berbeda di situ? Cara pengucapan. Itu, oke, itu disebutkan dengan apa? Itu disebutkan dengan apa? Nah, media dan media, media. Kalau bahasa Inggrisnya disebutkan aksen. Kalau bahasa Indonesianya apa? Lo, 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 logat. Nah, oh ya, oke, maaf saya telinganya bermasalah. Oke, maafkan saya. Oke, yang ragam lisan. Kalau lisan itu bagaimana? Apa artinya lisan? Iya, artinya ini lisan ini berarti secara tertulis atau tidak tertulis. Iya, ini dia tidak tertulis. Nah, tidak tertulis ya kan? Kalau tulis berarti yang tertulis. Berarti kalau lisan itu adalah bisa ngobrol. Contohnya lagi apa? Pidato. Terus apa lagi? Pidato itu tertulis atau lisan? Lisan kan? Terus apa lagi? Hmm, pidato ada persamaan perbedaannya ya. Nah,
Ya, ceramah juga boleh. Terus ngobrol. Terus apa lagi? Berpuisi. Berpuisi itu ngerumpi. Bisa nggak ngerumpi dalam hati? Bisa? Nggak bisa. Ya, berarti itu berarti lisan ya. Kalau ragam tulis contohnya apa? Iya, media cetak contohnya majalah, tabloid kan. Nah, ini contohnya majalah. Bener nggak? Ada nggak majalah yang lisan? Majalah mana? Ada nggak majalah jenisnya lisan? Majalahnya ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, ada? Nggak ada. Coba sebutkan dua jenis majalah Indonesia di Taiwan. Oke, terus Indosuara. Indosuara terus tim. Oke, pernah nggak baca majalahnya ngobrol sendiri gitu? Nggak, tertulis kan? Nah, hmm, oke. Kalau ragam lisan tadi apa tadi? Media sih. Ini berdasarkan media ya. Eh, terus iya, terus saksikan gosip setajam silet gitu ya. Oke. Saya Feni Rose. Itu lisan atau tulis? Oke, lisan ya. Oke, bedanya apa? Kita lihat dulu ini. Perlu kehadiran lawan tutur. Lisan. Kalau sendiri lisan bisa nggak? Bisa. Tapi mungkin itu orang galau ya atau gila. Kan sendiri kan? Karena dikatakan kalau lisan itu pasti ada lawan tuturnya. Lawan tutur artinya apa? Iya, ada lawan bicaranya. Terus unsur gramatikal tidak lengkap. Oke. Unsur gramatikal. Saya kira sudah paham ya, gramatikal itu apa? Gramatikal adalah tata bahasa. Tata bahasa. Oke. Kalau ngomong pakai sehari-hari apakah harus menggunakan SPOK? Subjek, predikat, objek, tidak. Apakah harus baku? Oke. Contohnya, yang baku apotek atau apotik. Oke, kalau Mbak Tri Ayu mengatakan ke temannya, kamu pergi ke apotek atau apotik sehari-hari. Oke, apotik. Apotik berarti tidak harus menggunakan unsur gramatikal secara lengkap. Oke, terikat ruang dan waktu dan dipengaruhi oleh punktuasi, jeda, ataupun ritme suara. Artinya ini dipengaruhi oleh nada ya, oleh nada. Karena kalau lisan itu pasti ada nada yang dikeluarkan, makanya dia dipengaruhi oleh ritmenya ya. Oke, saya kira ini sudah paham ya. Kita lihat dulu lagi ragam tulis. Tidak perlu kehadiran lawan tutur. Contohnya, menulis surat, mengetik surat resmi. Apakah harus ada lawannya? Tidak. Terus unsur gramatikal lengkap. Harus resmi ataupun formal dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Artinya terikat ruang dan waktu ini ketika misalnya Mbak Napiatun ingin ngerumpi dengan Mbak Umi. Apakah mereka harus diskusi dulu tentang waktunya, di mana, jam berapa, kapan? Benar nggak? Benar nggak? Itulah artinya terikat ruang dan waktu. Iya. Oke, seperti kita sekarang. Kita terikat ruang dan waktu nggak? Terikat ruang. Ruangannya di mana? Iya, di mana-mana. Ada nggak yang tidak punya ruangan di sini? Di mana dia? Di awang-awang. Oke, itu artinya terikat ruang dan waktu ya. Karena pasti ada perjanjian yang telah dibuat di mana.
Dipengaruhi oleh apa nih? Tanda apa nih? Tanda baca ataupun ejaan. Ini, yang nomor 4. Punktuasi. Siapa yang tahu punktuasi? Ada kan di bahasa Inggris itu kan ngambil translation-nya. Ini dia memisahkan bagian dari satu bahasa tertulis. Contohnya, ke mana dan kemana, beda nggak? Maaf, sorry, bukan. Sebentar, saya cari contoh yang lain. Tadi saya bilang kalau punktuasi itu dia pemenggalan kata. Pemenggalan kata contohnya seperti ini. Tunggu ya. Nah, ini. Ini bacanya apa? Di chat. Di chat kita. Kalau ini contohnya ini. Ini di spasi ini kan mana? Kalau di itu di mana? Gini kan? Kalau mengatakan di-nya dipisahkan atau tidak? Itu dulu saya tanyakan. Contohnya, di rumah. Oke. Dipisah. Kalau mengatakan tempat kan dipisah kan? Oke, kalau ngomong, coba Mbak Umi ngomong pada saya. Di mana? Coba bilang di rumah. Oke. Sekali lagi. Oke. Artinya digabung nggak itu? Digabung. Sementara, apakah kita bilang di rumah? Kalau penulisannya kan dipisah. Apakah seperti ini? Di rumah. Di rumah. Itulah punktuasi. Bisa? Bisa? Mengerti nggak sampai di sini? Ngerti. Ada yang belum mengerti? Yang kurang? Ada yang kurang ngerti nggak? Nah, ini yang mau ngomong ini siapa? Dipahami, dipahami. Siapa itu? Siapa itu? Oh, kok suaranya berbisik? Oke. Maaf, maaf. Saya kuat-kuat suaranya. Oke. Oke, saya nggak ganggu Mbak Desti lagi ya. Saya tidak menyebutkan namanya lagi. Oke, Mbak Desti dengar aja. Yang bisa bersuara, yang lain aja ya. Mbak Destinya kita keep silent. Kalau Mbak Desti ingin bertanya, silakan lewat chat aja. Iya. Oke, berdasarkan situasi. Ragam resmi, formal, ilmiah. Berarti ada ini resmi sama dengan yang formal, sama juga yang ilmiah. Ada juga yang tidak resmi, ada tidak resmi, ya kan, yang informal sama atau kasual. Akrab, intim, dan konsultatif. Bentar ya, kita lihat dulu yang ini. Oke.
Oke, yang ini tadi ya, belum. Oke, kita lihat. Resmi, formal, ataupun ilmiah. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh nggak satu kalimat? Gimana itu? Yang ini, yang resmi. Ya, silakan di chat box aja diketik. Iya, dicoba dulu. Hmm. Yang mau ganti laptop ya? Oh, banyak dong duitnya. Oh, iya benar. Ayo, Mbak Dian juga bisa. Hmm. Iya, itu resmi. Oke, Mbak Dian, saya berharap Bapak sekeluarga dalam keadaan yang sangat baik-baik saja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke. Oke, yang lain ada lagi? Benar, benar, benar. Terima kasih, Mbak Umi. Bisa? Saya saya mau, saya mau, saya mau, saya mau. Oh, oke. Oke, surat izin sekolah itu resmi atau bukan? Itu resmi tetapi bersifat individual. Itu resmi, ya. Itu resmi surat sekolah. Karena yang berhubungan dengan instansi pemerintahan itu pasti dikategorikan sebagai yang resmi, ya. Tapi sifatnya ada individual, ada bersifat lembaga. Oke. Kalau mengatasnamakan contohnya dari SMA Negeri 1 Surabaya, itu kan resmi kepada orang tua kami, kepada orang tua kami Ibu Tri Ayu Puji Astuti. Oke, sehubungan dengan Ibu Puji Astuti adalah Menteri Kelautan, maka kami dari SMA Negeri 1 Surabaya ingin melakukan kunjungan ke laut gitu. Oke, itulah contoh dari yang resmi. Sedangkan yang dari pribadi, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Puji Astuti, memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa saya tidak bersekolah hari ini dikarenakan karena saya sedang sakit. Oke, Mbak Tri pernah nggak bilang gini waktu ke sekolah? Halo Pak, gue lagi sakit nih. Gue nggak bisa sekolah hari ini. Itu resmi atau tidak resmi? Tidak resmi ya. Oke, selanjutnya itulah dia ragam berdasarkan situasi. Kalau kepada teman, nggak usah resmi-resmi, ya kan? Nah, nggak usah pakai Anda ataupun kamu, ya kan? Nah, makanya dikatakan cocokkan situasinya, gitu. Nah, makanya dia ada berdasarkan situasi ini. Bisa? Oke, ragam akrab ataupun intim. Oke, apa bedanya tidak resmi dengan intim? B. Oke, ragam bahasa tidak resmi dengan intim bedanya apa? Hmm, iya. Kalau tidak resmi belum tentu de dekat. Biasanya bisa sama abang beca, supir angkot, itu kan tidak resmi.
Kalau yang akrab biasanya sama kekasih, ya kan? Sama suami, gitu. Beda kan? Oke, konsultatif. Beda lagi konsultatif. Konsultatif gimana? Namanya konsultasi berarti lebih bersifat apa? Persuasif ataupun mengajak. Lebih dekat, tetapi dia ada batasannya. Konsultatif. Pernah nggak konsultatif dengan dosennya ataupun tutornya di UT? Gitulah dia yang konsultatif. Menanyakan sesuatu hal. Terus ragam ilmiah lisan dan tulis ini, lisan bunyi bahasa Indonesia yang bebas, pengaruh dialek dan logat. Ya, bebas pengaruh dialek dan logat artinya kita menggunakan bahasa Indonesia, jangan menggunakan logat yang tidak bahasa Indonesia. Contohnya, Mbak Umi ini menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan logat Jawa, gitu ya. Nah, itu dia bahasa Jawa. Terus, ketika Cinta Laura menggunakan bahasa Indonesia dengan logat English British. Oke? Bisa nggak? Oke. Ketika Cinta Laura mengatakan, kamu harus ikut I. Gitu ya. Oke. Bisa nggak? Nggak boleh. Ya, walaupun logat itu sebenarnya mempengaruhi. Sebenarnya itu tidak masalah. Tetapi bahasa Indonesia itu sendiri menggunakan logat tersendiri. Bahkan saya logatnya juga tidak sempurna. Kan? Tapi kan juga kita harus mengetahui ya. Tetapi tidak ada yang salah dengan bahasa asalkan orang mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Bahkan dengan seperti bahasa Inggris ya kan. Karena itu adalah bagian daripada kebudayaan. Jadi ketika saya mengatakan jangan berbahasa Indonesia dengan logat Jawa, ya, itu tidak bisa saya paksakan kan? Karena itu adalah kebudayaan kita. Benar apa benar? Benar. Oke, ragam bahasa tulis, ragam ilmiah. Digunakan untuk keperluan ilmiah atau akademik seperti yang kita lakukan sekarang ya. Terus diatur oleh aturan ilmiah, ejaan diksi. Diksi itu artinya apa? Diksi apa? Diksi. Oke, diksi adalah pilihan kata. Contohnya ketika kita menggunakan Anda dan kamu kepada anak TK, Taman Kanak-Kanak. Kita menggunakan Anda atau kamu? Kamu, ya kan? Itulah dia diksinya. Terus kalimat dan tata tulis baku. Terus ragam non-ilmiah. Lisan dan tulis juga ada. Lisan percakapan keseharian yang bebas aturan. Itu tadi yang saya bilang, bebas dia. Bebas artinya ketika kita berbicara bahasa Indonesia menggunakan logat bahasa Jawa, itu tidak boleh kita salahkan. Walaupun logat itu mempengaruhi bahasa Indonesia. Benar nggak? Iya, benar. Itu dia artinya. Artinya ketika Mbak Umi mengatakan kepada saya dengan logat Jawa, dalam bahasa keseharian ya tidak masalah. Ya kan? Nah, gitu dia. Terus yang tulis untuk keperluan non ilmiah seperti pribadi, keluarga, dan sosial. Ya kan? Nah, contohnya, apakah Anda bersedia pergi ke apotek? Itu ilmiah atau non ilmiah? Apakah Anda bersedia untuk pergi ke apotek? Itu ilmiah. Karena dia apotek itu baku atau tidak? Baku. Makanya apoteker ya kan? Nah, apoteker ya kan? Ada lagi ya nggak contohnya bahasa Indonesia yang baku? Contohnya. Ya, kita bahas dulu.
Bisa buat satu yang baku dan tidak bakunya gitu. Katanya saja kalau nggak boleh kalimat. Ayo, cari dulu bahasa yang baku dan tidak baku. Satu-satu orang nih harus bisa. Saya buat satu ya. Antre atau antri? Yang baku mana? Antre, ya saya tanya ini yang baku ya. Yang baku saya tanya. Antre atau antri? Antre. Jadi, iya itu yang baku. Jadi, ketika Mbak Umi berbicara kepada Mbak Napiatun, saya mengantre di TMS ketika saya ingin membeli tiket. Perlu nggak seperti itu? Hello, nggak perlu. Saya antri Mbak, gitu aja ya kan. Nah, terus, hmm, oke, yang baku. Isap atau hisap? Isap atau hisap? Isap pakai I atau hisap pakai H? Mana yang baku? Pakai I. Balik. Karena itu kita dipengaruhi kebiasaan sehari-hari. Oke. Terus, oh my god. Ini nampaknya mau insap ya. Oke. Kalau mau insaf benaran, saya akan jawab. Insaf ya. Bukan pakai Y. Terus, lubang atau lobang? Hah? Apa? Yang lubang atau lobang mana yang baku? Lubang. Nah, yang lubang apanya yang lubang? Oke. Terus paspor atau pasport? Ada RT-nya. Ini dia yang nggak baku. Sok ke Inggris-Inggrisan ya. Hmm, Paspor. Nah, iya. Kalau pasport itu bahasa Inggris. Makanya bahasa itu sebenarnya dipengaruhi oleh kebudayaan lain juga, ya. Iya. Terus tiga lagi ya, kita buat dulu contoh lagi. Iya. Jenajah, ya salah semua ya, ya kita sama-sama belajar nggak masalah. Jenajah atau jenazah, yang baku mana? Iya. Tetapi kalau kita ngobrol dengan teman, jenajahnya dikebumikan atau jenazah, jenazah ya. Nah, oke. Bus atau bis? Iya, bus. Terus ubah atau rubah? Hmm, ubah. Kan saya mengubah. Saya bukan mengrubah ya. Nah, iya. Oke, itulah dia contohnya. Tetapi tidak masalah kalau tidak baku, tidak masalah asalkan kita pakai yang tidak baku itu untuk keperluan apa tadi? Non non ilmiah. Bisa ya? Oke, tidak ada aturan ilmiah yang mengikat. Tidak ada aturan ilmiah yang mengikat. Artinya tidak ada yang melarang kalau ketika kita berbahasa itu sepanjang itu tidak ilmiah. Oke, ini baku atau tidak baku? Ilmiah atau tidak ilmiah? Tidak ilmiah ya.
Oke, katanya bahasa Indonesia yang baik ini nilai rasa tepat sesuai dengan apa? Konteks situasi pemakaiannya. Artinya, ketika kita mengatakan so what gitu loh kepada teman, salah atau benar? Benar. Karena situasinya benar. Oke, coba katakan so what gitu loh kepada orang tua. Tepat atau tidak? Coba aja nanti ya. Saya nggak tahu itu tepat atau tidak tepat. Coba aja. Oke, artinya kalau situasinya cocok ya nggak masalah. Kalau tidak cocok ya jangan dicoba. Gitu. Artinya sesuai kon konteks. Iya dan kondisi. Hmm, iya benar sekali. Jadi hangat ya. Aduh. Mau dingin lagi? Oh, oke. Dulu tutornya siapa semester lalu? Semester lalu siapa? Oh. Emma, Melva. Oke. Oke, lihat bukunya dulu. Modulnya halaman 1.17. Ada nggak? Oke, silakan dilihat bukunya. 1.17. Mbak Umi Marifa ini tinggal di mana kalau boleh tahu? Hualien ya? Oh, yang di Hualien siapa tuh? Yang Vita Cuaim ya, Facebooknya. Bukan bukan grup ini ya? Oh, maaf. Kayaknya bukan grup ini. Maaf, maaf, maaf. Ada yang tinggal di Hualien di sini nggak? Temannya yang satu nggak ada. Oke. Bagus kalau gitu. Supaya nanti saya di Hualien. Supaya nanti kalau saya ke Thailand bisa jumpa dengan Mbak Umi. Kalau saya ke Taipei bisa jumpa dengan Mbak Napiatun, Mbak Tri ya. Oke. Sudah dilihat bukunya? 1.17. Sudah. Fungsi bahasa baku, lihat. Secara umum bahasa baku mengusung 4 fungsi. Yang pertama apa? Sebagai pemersatu. Oke. Ditandai itu di bukunya, di modulnya. Biar dihafal, dipahami. Biar dipahami maksudnya. Pemersatu. Terus pemberi apa? Pemberi kekhasan. Artinya itulah khas bangsa Indonesia. Bukan bangsa Indonesia, maaf. Bahasa Indonesia. Fungsinya khas bahasa Indonesia. Terus pembawa apa? Oke. Ketika presiden menggunakan kata tidak resmi, apakah dia berwibawa atau kurang berwibawa? Ketika presiden menggunakan kata gue gitu. Gue sebagai presiden, lo harus nurut pada gue. Kalau presiden ngomong gitu, berwibawa atau tidak berwibawa? Oke, itulah artinya fungsi bahasa baku. Terus sebagai kerangka acuan ini banyak contohnya dalam melakukan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, itu dia. Dengan demikian, penutur bahasa baku pun senantiasa berwibawa dan berupaya mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang ia ketahui melalui identitas kebahasaannya sendiri. Tapi ingat, tadi Sir Sandronya bilang fungsi bahasa baku adalah kewibawaan. Oke. Oleh karena itu, Mbak Dian selalu berkata yang formal kepada saya. Tidak seperti itu ya. Oke.
artinya harus sesuai kondisi juga. Sama saya, tidak resmi juga tidak masalah. Oke? Oke. Kan kita kan belajar. Ya kalau kita belajar ya kalau tidak resmi ya tidak masalah kan itu kan juga pelajaran. Oh berarti yang saya katakan yang tidak resmi gitu. Sepanjang komunikasinya baik. Oke, terus oke, lihat halaman 121. 1.21. Sudah? 1.21. Sudah nggak? Ada kalanya juga kita menggunakan kosakata yang sudah diterima sebagai kata Indonesia, tetapi tidak termasuk ke dalam kelompok yang baku. Dia tidak baku, tetapi itu sudah sangat akrab dengan kita. Gitu. Contohnya, ngerumpi, nimbrung, atau ngakses. Terus, nyinggung. Nyinggung itu baku atau tidak? Tidak. Tetapi sudah diterima sebagai kata Indonesia kan? Contohnya, bank atau bank? Bang Sandro gitu ya. Bang Sandro. Terus apa lagi? Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia. Nah, Bank Senturi. Oke. Bangke ya kan? Oke. Artinya bank atau bank. Tetapi kita sekarang sangat sering mendengarkan kata bank. Mau kemana? Ngirim duit kemana? Ke bank gitu ya. Ke bank. Artinya itu sudah diterima di Indonesia. Sudah diterima sebagai sebagai kosa kata di Indonesia. Tetapi itu tidak termasuk yang baku. Paham atau paham? Paham. Oke. Bisa baca Mbak Dian bisa baca rangkuman halaman 125 yang satu paragraf. Ayo Mbak Dian, pada dasarnya 1.25. Halo? Dengar, dengar, dengar. Oke. Oke, silakan. Mohon maaf ya mengganggu. Oke, silakan, silakan, silakan. Sampai sampai jumpa besok. Bye bye. Oke, kalau gitu Mbak 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 siapa nih yang mau? Yang bersedia aja. Oke, silakan. 125. Oke. Faktor sejarah dan semakin majunya masyarakat Indonesia semakin memicu perubahan ragam bahasa Indonesia. Contohnya tadi saya katakan bank dengan kita sekarang pakai bank. Ya kan? Oke. Lanjut lagi ayo Mbak. Paragraf kedua.
Oke, terima kasih. Saya mau tanya dulu Mbak Napiatun. Tadi saya sudah banyak nih ngomong kepada Mbaknya ya. Saya dari dialek atau logat saya, bagaimana sikap yang menurut Mbak? Hmm, nah, oke. Saya orangnya dingin nggak? Hmm, iya, iya. Sa- hmm. Iya, tapi saya lagi kedinginan sih 10 derajat di sini. Oke, oke. Artinya Mbaknya sudah bisa menyimpulkan bahwa seseorang itu bagaimana berbahasa kita sudah bisa simpulkan. Kayak tadi Mbak Desti, orangnya pasti imut ya kan, imut. Karena terus lembut, halus karena ngomongnya berbisik. Halo Seth, saya nggak bisa masuk, ya kan? Ah gitu. Oke, itu bercanda ya, bercanda, bercanda. Oke, itulah yang dikatakan melalui sikapnya dapat tercermin pilihan kata atau diksi serta tata bahasa yang digunakan oleh peserta tutur. Saya orangnya sebenarnya gampang bergaul, terus saya juga akrab, tetapi hanya di sini saja. Kalau jumpa mungkin tidak akrab. Oke. Tetapi saya juga tidak bagaimana ya, lebih fleksibel orangnya ya. Jadi artinya melalui sikapnya, melalui orang berkata, kita juga bisa menyimpulkan bagaimana sikapnya dia, gitu ya. Oke. Tetapi jangan langsung menyimpulkan yang jelek, tidak boleh, gitu. Karena itu namanya prejudis. Oke, sudah prejudis. Apa arti prejudis? Prejudice. Ayo buka kamusnya. Ini kan translation juga gini pelajarannya. Oke. Prejudis. Prejudice tulisannya. Oh iya ya. Kelawan libur. Tapi saya suka sih libur. Kalau boleh libur terus, liburan ya. Ayo, prejudis artinya adalah prasangka atau praanggapan. Bagus atau tidak itu? Bagus atau tidak? Iya, jelek. Artinya ketika saya tadi kan nyuruh Mbak Napiatun itu baca. Suaranya itu tegas, jelas. Terus saya bilang, Mbak Napiatun itu adalah orang yang kejam. Itulah prejudis. Ya kan? Oke. Oke, ada pertanyaannya nggak? Ada? Nggak ada. Oke, saya kira juga mbaknya sudah capek-capek ya, sudah hari ini baru banyak yang pulang kerja. Kita akhiri dulu pelajarannya. Besok kita lanjut translation 3. Kalau boleh lebih cepat masuknya, jangan terlambat biar lebih cepat selesainya juga. Terima kasih atas waktunya. Saya senang bisa belajar bersama dengan kalian. Terima kasih atas partisipasinya juga ya. Intinya sama saya komunikasinya bagus. Artinya komunikasinya bagus bukan berarti harus bagaimana. Artinya kalau tidak bisa hadir kelas, dilapor, dikomunikasikan secara baik-baik. Ketika tugasnya terlambat, dikomunikasikan kepada saya juga gitu. Oke? Oke, terima kasih Mbak Desti, Mbak Dian, Mbak Napiatun, Mbak Tri Ayu, dan Mbak Umi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap semangat ya. Bye. Oke, selamat malam. Iya.
Bye-bye.